Iya, halo guys, welcome to channel YouTube Bumi Education. Kesempatan kali ini kakak mau kalat ya soal nomor satu kemarin ada sedikit kalat untuk yang poin F nomor 3 dan 4 gitu ya. Nanti bakal kakak sematin juga di bagian di bagian yang video pertama itu supaya jangan ada yang sesat lagi. Oke, khususnya untuk poin F nomor 3, poin nomor 1 F nomor 3 dan juga kemarin kurang lengkap ya, ada lagi poin 1 F nomor 4 gitu ya. Lihat sekarang ini, temperatur yang kita bahas tuh nomor 3 ini. Temperatur katakanlah uap dari permukaan fasa padat bernilai 100 mmHg adalah berapa Kelvin ya. Nah, kalau kayak nemuin yang persamaan kayak gini ya. Nah, kalau kan nemuin persamaannya kayak gini ya. Maksudnya soal yang kayak gini gitu ya. Temperatur katakanlah uap air ya kan. Nah, pokoknya kalau kalian nemuin kayak gini, nah itu kalian pokoknya kalau ada kaitan temperatur tekanan uap gitu ya. Kan pokoknya ada kaitan kayak gini gitu ya. Nah, itu kita harus pakai ini maksudnya aku ulangin dikit. Yang saya kalau ada kaitan dengan temperatur dan tekanan uap gitu. Nah, kan tuh harus pakai persamaan yang disebut dengan ini F. Persamaan Clausius-Clapeyron. Ya. Dimana ini bentuknya itu adalah ln P2 per P1 sama dengan delta H VAP per R 1 per T1 minus 1 per T2 ya. Nah, kalian juga bakal ini sebenarnya salah satu ini ada dua persamaan lain lagi yang bentuknya mirip kayak gini ya. Yang mirip kayak gini tuh antara lain persamaan Arrhenius gitu ya, yang mengaitkan K dengan temperatur, sementara ada lagi persamaan Van Hoff ya, itu yang mengaitkan konstanta keseimbangan dengan temperatur gitu ya. Jadi kalau ini dia mengaitkan antara P dengan temperatur gitu ya. P uap sih umumnya khususnya ya. Gitu. Ya. Nah, berarti kok kayak gini kita tinggal masukin aja ke sini ya. Kita cari tahu dulu data-data yang ada gitu, kita kaitkan dulu P1-nya. Kita sudah lihat bahwa ini sesuai nilai Kp ya. 0,0127 ya. Ini yang tekanan uap air ya. Itu berarti T1-nya ada di berapa dia? Tuh aja Celsius, berarti 298 Kelvin ya. Sementara kalau P2-nya kita bilangnya dia ada 100 mm Hg ya. Nah, karena satu atm itu sama dengan 760 mmHg, maka kita bisa kaitkan bahwa ini adalah kita bisa ubah dari dua cara ya, entah either ada P1 kita ubah satuannya ke mmHg atau P2 ke atm gitu. Tapi yang jelas ini satuan dua ini tuh sama gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau lebih ini ya, kita bisa convert aja lah ya si P2-nya ini ke mmHg ke atm gitu ya. Berarti P2-nya kalau kita hitung berarti 100 per 760 ya. Jadi kalau misalnya kita hitung, kita dapatkan 0,1316 atm ya. Ini kita berarti convertnya ke 1316 aja lah ya. Nah, ini kita udah dapat, terus kita masukin ke sini. Nah, T2-nya yang dicari ya kan. Nah, tanya.
Nah udah kita tinggal masukin aja sesuai dengan data yang tadi kita udah dapet gitu ya. Berarti ln berapa? 0,1316 ya, dibagi dengan 0,0127 sama dengan data HVP berapa. Nah itu yang kita cari dari data yang sebelumnya ya. Kan dibilang Na2CO3.YH2O ini kan. Nah berarti yang ini, data yang kedua ini 57,3 kJ per mol ya. Ya kan kita cari yang sesuai gitu ya. Nah kita bikin dia 57.300 ya. Kenapa kita kali ke sepangkat 3? Karena R satuannya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin ya. Kita cari pakai ini 8,314, 1 per T1 nya itu udah hitung ya. T1 nya adalah 298. Nah yang dicari itu adalah T2 nya ya. Nah kita tinggal masukin aja pakai Zipsoft di kalkulator ya. Tadi kita udah cari. Oke. Ya. X-nya berarti adalah T2 331, ya kadang-kadang kalau ada yang kayak gitu kan sama dengan ini aja. 331,51 Kelvin nih. Jadi jawabannya adalah 331,51 Kelvin ya. Ini kita pakainya angka koma ya, tunggu. Oh, 3 angkatan. Kita cek dulu sesuai dengan soalnya. Ya, ruangkan belakang koma lah ya. Jadi 331,51 Kelvin ya. Itu jawabannya bener ya. Kemarin kakak ada salah di convert di ini ya. Malah kakak ubah ini tapi dibagi 760. Saya ATM kan dikalikan ya. Kalau misalnya mau pas gitu. Ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang poin F nomor 3 ya. Nah, sekarang nih buat tambahan juga ada poinnya 1 nomor 4, F nomor 4 gitu ya. Nih, jika sama padatan Na2CO3.YH2 ditempatkan dalam wadah dan dihubungkan dengan sistem pompa vakum yang mampu menurunkan tekanan hingga menjadi 10 pangkat minus 9 mmHg, maka nilai delta G reaksi adalah berapa kilojoule per mol, reaksi berlangsung secara bla 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 bla. Ya mungkin ini maksudnya eksoterm atau endoterm ya. Dan uap air titik TTC terdeteksi pada sistem vakum tersebut pada derajat Celcius. Oh sorry, ini bukan eksoterm atau endoterm, tapi delta G itu maksudnya spontan atau tidak spontan gitu ya. Kan kalian tahu ya harusnya. Kadang-kadang kalau yang pilihan kayak gini mesti drag down, jadi ya, karena nggak dapat pilihan lengkapnya juga ya. Gitu ya. Nah kita lihat aja sekarang, kita analis soal dulu. Dia mampu menurunkan tekanan hingga menjadi 10 pangkat minus 9 mmHg ya. Nah berarti kalau kayak gini, berarti ini menunjukkan bahwa kita di sebelah sini aja ya. Wait, bikin gini dulu ya. Terus kita yang di sebelah sini aja ya. Ini F nomor 4 ya. Ini kita lihat bahwa tekanannya turun. Berarti kalau kayak gitu P-nya berarti sama dengan 10 pangkat minus 9 mmHg. Nah ini otomatis ini berarti berdampak ke siapa? Ini ke P total ya. Ini ke P total ya. Nah ini biar kita lepas aja ya. Ini P total 10 pangkat minus 9 mmHg berarti ya sama aja kayak pH2O nya ya. Kenapa? Karena dalam kasus reaksi ini yang tekanan gas kan cuma ya H2O aja ya kan. Jadi kan sama aja kayak ini dong.
kayak tekanan H2O kan. Nah, berarti itu sama dengan apa ya? Udah, karena ini 1 mmHg, kita bisa ubah deh ke ATM lah ya. Berarti pH2O-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 9 mmHg ya. Karena 1 ATM itu sama dengan 760 mmHg ya, berarti kita harus bagi dia ke ATM nih. Ya, kita ubah jadi gini aja ya. Nah, kita tinggal hitung. Berarti ya dapat dikit banget deh. 1,32 kali 10 pangkat minus 12. ATM ya. Oke. Nah, kalau tidak dapat ini, maka kita bisa masukin dong. Ini kan sama aja kayak nilai KP-nya kan. Karena KP-nya itu sama dengan pH2O pangkat 1 ya. Pangkat Y kan. Nah, 1 berarti 1,3 kali 10 pangkat minus 12 ya kan. ATM ya. Nah, kita bisa masukkan nilai delta G-nya. Untuk cari delta G-nya berarti sama dengan minus RT ln KP ya. Nah, T-nya berapa? Ya, kan dibilang pada sistem makro suhu pada 25 derajat Celcius kan. Ya udah. Berarti kita tinggal masukin aja. Minus 8,314 kalikan T-nya adalah 298 ya, karena 25 derajat Celcius kan. Ini kan 25 derajat Celcius. Ln-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 12 ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke sini, dapatnya adalah delta G-nya sangat positif ya. 67,78 ya. Jadi kalau kita langsung ke kilojoule kan ya udah. Langsung aja berarti plus 67,78 kilojoule per mol ya. Nah, karena ini kan berarti yang jawabannya ini. Berarti ini 67,78 nih ceritanya. Nah, reaksi berlangsung secara apa? Ya karena delta kita tanya nilainya kan, karena delta G-nya lebih besar daripada 0, maka menunjukkan reaksi berlangsung tidak spontan ya. Ini tidak spontan, oke. Jadi ini jawabannya tidak spontan. Nah, uap air terdeteksi atau tidak? Ya jawabannya tidak terdeteksi ya. Kenapa? Karena reaksi non spontan. Nah, kalau reaksi non spontan kan berarti ya si reaksi ini tidak bisa terjadi gitu ya. Reaksi si Na2CO3 ini tidak bisa, reaksi si ini tidak bisa terjadi gitu ya. Makanya jawabannya non spontan gitu. Sorry, tidak terdeteksi, sorry, kok non spontan sih. Jawaban tidak terdeteksi karena non spontan gitu maksudnya ya. Oke, nah sekian untuk pembahasan poin F nomor 3 dan 4 di nomor 1 ya. Ini revisinya. Jangan lupa di like, share. Kalau misalkan merasa video ini bermanfaat, dan coba subscribe channel YouTube Bumi Education dan nanti ke video selanjutnya ya. See you.